Hai guys, balik lagi di Ulasan ID. Di video kali ini gue seneng banget karena berkesempatan buat nge-review PC yang keren banget dengan tema full be quiet. Mulai dari CPU cooler, PSU, fan casing, sampai ke casingnya sendiri semuanya pakai be quiet. Udah kebayangkan gimana senyapnya PC ini? Tapi PC ini quite expensive but worth the money. PC ini bener-bener build quality-nya top banget di semua bagian sih. Nah, PC ini pakai prosesor Intel Core i5 13400F dan VGA-nya pakai GeForce RTX 3060 Ti yang udah enak banget lah dipakai buat ngegame atau rendering. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya akan gua jelasin ke kalian, jadi tonton terus video ini sampai habis ya. Part pertama, rakitan ini pakai prosesor Intel Core i5 13400F. Prosesor ini punya total 10 core yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu 6 performance core dan 4 efficient core, plus 16 thread. Buat yang nggak paham kenapa Intel ngebagi prosesor ini menjadi dua bagian bukan tanpa alasan. Sesuai namanya, untuk performance core jelas core ini akan bekerja atau berfungsi untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan core dengan performa tinggi, seperti contohnya rendering atau ngegame. Sementara efficient core itu sesuai dengan namanya dikhususkan untuk menjalankan tas-tas ringan kayak aplikasi background, browsing-browsing, atau sekedar Word Office gitu. Jelas karena pembagian core ini ngebuat PC ini jadi lebih efektif dalam penggunaan daya di setiap kegiatan di PC ini. Dan yang kayak biasanya di video-video gue sebelumnya ada huruf F di kode prosesor ini. F ini mengartikan kalau prosesor ini tidak memiliki VGA bawaan. Jadi untuk displaynya kita itu harus menggunakan yang namanya VGA eksternal. Karena nggak adanya VGA bawaan juga, prosesor ini punya harga yang lebih murah daripada yang lainnya dan bisa neken budget kita juga. Next, motherboardnya pakai ASRock B760 Pro RS. Motherboard ini pas banget sama paket PC ini. Walau berwarna silver, tapi silvernya ini kayak berkamuflase gitu dan nggak ketara banget, mengingat rakitan ini full black. Mobo ini udah dilengkapin sama 8+8 pin 12 volt power connector. Jadi untuk kalian yang mau overclock tipis-tipis bisa banget pakai Mobo ini buat ngeboost FPS waktu main game. Selain itu port-port dan header-headernya juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan kita kayak ARGB header dan Thunderbolt 4. Untuk media penyimpanannya, PC ini pakai Adata Legend 710 yang berukuran 1 TB. SSD ini masih pakai PCIe Gen 3x4 dengan speed rate di 2400 Mbps dan write-nya di 1800 Mbps. Untuk speed kayaknya agak kurang ya, padahal udah pakai prosesor generasi terbaru. Tapi untuk harga sekitar 673 ribuan sih, gua sendiri akan merelakan speed demi size yang lumayan gede. Karena ya kalau misalnya dibuat pakai main game atau render, speed kayak gitu tuh udah cukup pas. Dan kalau kalian merasa butuh lebih banyak storage atau yang lebih cepat, kalian bisa tambah lagi 2 SSD karena motherboard ini itu punya 3 slot SSD NVMe. Nah, di paket penjualan SSD ini juga udah dapat heatsink, tapi kita nggak pakai karena udah ada heatsink bawaan dari Mobo yang lebih bagus. Untuk durability, SSD ini TBW-nya sebesar 520 TB dengan garansi 3 tahun. Kemudian RAM yang dipakai adalah Adata DDR5 XPG Lancer Black version. 5200 MHz berkapasitas 2x16 GB yang berarti totalnya itu 32 GB. RAM dari Adata ini memang banyak banget menjadi pilihan buat ngerakit PC. Tampilannya yang simple tapi tegas dengan garis-garis menyamping plus RGB di atasnya. Dengan speed 5200 MHz menurut gua udah cukup sih, karena juga belum banyak aja game atau software yang mendukung penggunaan RAM DDR5 ini. Belum terlalu signifikan lah. Tapi ada bagusnya juga, jadi kita nggak usah dipusingin lagi buat upgrade pas semua software atau game udah lebih support penggunaan RAM DDR5 karena RAM ini udah siap. Semisal kalian butuh RAM yang ukurannya lebih besar, juga bisa ditambah aja RAM-nya karena motherboard ini masih sisa 2 slot kosong. Lanjut, karena prosesornya nggak pakai VGA bawaan, jadi PC ini butuh VGA buat displaynya. PC ini pakai VGA dari Galaxy GeForce RTX 3060 Ti 8GB. Secara tampilan VGA ini terkesan bongsor dan panjang, padahal cuma pakai 2 fan doang.
Modelnya cukup futuristik dan cuma butuh 1x8 pin PCIe buat powernya. Vega ini juga mendukung tema build all black di PC rakitan ini dan ngebuat ngegame pakai Vega ini enak dan asik banget. Apalagi pas gua tes pakai RDR2 itu rata-rata framenya ada di atas 60 fps semua. Jadi enak banget ya. Nah, kerennya lagi Vega ini dapat kabel RGB yang bisa kita sambungin ke Mobo supaya bisa satu warna sama fan RGB lainnya. Nggak nambah FPS, cuman ya udahlah ya. Power consumption-nya cukup rendah karena Vega ini cuma butuh power supply yang berukuran minimal 550 watt aja. Jadi hemat listrik kalaupun digeber main game terus-terusan. Nah, ngomong-ngomong soal power supply, di sini PC ini power supply-nya pakai Be Quiet System Power U yang berkapasitas 650 watt. Selain karena mereknya yang Be Quiet juga, PSU ini pas banget buat nyalurin daya ke Intel Core i5 dan RTX 3060 Ti tanpa adanya hambatan sama sekali. Power supply dari Jerman ini juga udah bersertifikasi 80 plus bronze dengan 5 tahun garansi yang menurut gua cukup worth it. Merek Be Quiet juga udah nggak perlu diraguin lagi karena udah terkenal banget sama ketangguhan dan kualitasnya. Next, CPU coolernya pakai Be Quiet PureRock 2 FX yang black. CPU cooler ini udah dapat fan light wings yang 12 cm yang ada RGB-nya di sisi luarnya. Beda banget sama RGB di fan lain ya. Kalau kalian lihat dari video mungkin biasa aja, tapi RGB Be Quiet ini berasa lebih premium gitu. Nah, di sini ditambah lagi dua fan casing yang persis kayak fan yang ada di CPU cooler Be Quiet, yaitu Be Quiet Silent Wing sebanyak 2 buah. Dua fan ini nanti yang akan dipasang di atas sebagai exhaust dan dipakainya fan casing ini jelas ngebuat nuansa Be Quiet-nya lebih kental lagi. Untuk urusan konektivitas, paket EK Gaming ini dilengkapi sama TP-Link TLWN781ND yang punya interface PCIe. Keunggulan WiFi ini udah menggunakan soket PCIe yang lebih baik dan jarang error atau lost signal karena langsung terkoneksi sama mobonya. Nah, casingnya ini nih yang bukan main. Casingnya pakai Be Quiet Gaming Case PureBase 500 FX Black. Secara tampilan, casing ini di sisi depannya cukup simpel dengan 2 bidang dust filter dan ARGB LED strip. Casing ini dapat total 4 fan Be Quiet. 3 fan di depan berukuran 120 mm ARGB dan 1 fan di belakang berukuran 140 mm ARGB juga. Ngebuat airflow yang optimal di dalam casing ini dan jadi ngebuat PC ini tuh suhunya adem dan gak berisik waktu dipakai. Namanya juga Be Quiet guys. Di atasnya itu ada dust filter yang punya frame gitu. Kelihatan lebih mewah dan eksklusif. Yang keren casing ini side panelnya ada dampernya gitu cuy. Dampernya ini juga nggak tipis tapi tebel banget. Damper ini udah pasti ngebuat casing ini makin senyap lagi walau digeber abis-abisan. Jadi ini guys PC dengan ekosistem Be Quiet. Mantep banget ya, jadi pengen punya gitu rasanya. Sekarang gua mau benchmark PC rakitan ini dengan benchmark sintetis beberapa game berat dan gua tambahin proses rendering video beresolusi 4K dengan durasi 2 menit. Dengan banyak essential grafik yang gua dapat dari Download Media dan berikut video benchmarknya.
Kesimpulan dari gua, PC ini merupakan PC pertama di EK Gaming yang tematiknya nggak nanggung-nanggung, karena dia pakai full ekosistem dari Be Quiet, mulai dari CPU cooler, fan casing, casingnya, dan juga power supply-nya. PC ini bisa dibilang idamannya orang-orang yang suka PC simple dengan RGB yang elegan dan dominan hitam lebam. Kayak sangar aja gitu kelihatannya. Size-nya juga emang cukup besar, jadi pas ditaruh di atas meja, kelihatan lebih penuh aja mejanya. Performa yang dikeluarkan sama Intel Core i5 13400F dan RTX 3060 Ti juga mumpuni banget buat memenuhin kebutuhan gaming harian atau profesional. Kebutuhan rendering juga cepet banget, nggak pakai lama, sekaligus buat aplikasi-aplikasi penunjang produktivitas kayak SketchUp atau Blender udah cukup banget. Paket PC ini juga bukan buat kaum mendang-mending sih, karena emang PC ini worth every penny. Nggak meninggalkan kualitas sekaligus performanya. Nah, buat harganya PC ini dibanderol seharga Rp18.941.000, tapi didiskon menjadi Rp18.290.000. Lebih hemat sekitar Rp650.000-an. Lumayan banget lah buat nambah-nambah beli peripheral lainnya. Nama paket PC ini adalah EK Gaming Battle X Be Quiet. PC ini juga limited banget, cuman ada 3 unit. Jadi kalian cepetan deh sebelum kehabisan. Link pembelian udah gua cantumin di deskripsi, sekalian gua mau pamit undur diri. Silahkan kalian komentar di bawah, kita diskusi di situ bareng-bareng, dan jangan lupa buat share pendapat kalian untuk rakitan PC kali ini. See you in the next video. Ciao!